Perang Salib Kedua, Pengepungan Damaskus bagian pertama. Pada tanggal 24 hingga 28 Juli tahun 1149 Masehi, pasukan Salib melakukan pengepungan kota Damaskus. Pengepungan ini merupakan bagian dari kampanye militer kedua pasukan Salib. Pada kampanye militer pertama, pasukan Salib berhasil merebut kekuasaan atas kota suci Yerusalem. Keberhasilan itu disusul dengan berdirinya kerajaan yang bernama Kingdom of Jerusalem, Principality of Antiochia, dan County of Edessa. Perang Salib Kedua digaungkan oleh Paus Eugene III pada tanggal 1 Desember 1145 Masehi. Dan sebagaimana Perang Salib Pertama, seruan Paus itu disambut oleh para bangsawan Eropa Barat. Tujuan utama Perang Salib Kedua adalah merebut kembali Edessa, memperluas wilayah kekuasaan, dan melindungi situs-situs suci Kristen di Levan. Bagi pasukan Salib, Edessa adalah kota yang menjadi pusat ekonomi sekaligus kebudayaan. Parade pasukan Salib yang menuju Levan mencapai hingga 60.000 personil. Kontingen pasukan Salib dipimpin oleh Konrad III, Kaisar Jerman, dan Louis VII, Kaisar Prancis. Mereka melintasi Eropa daratan menuju Konstantinopel. Rute Konstantinopel dipilih pasukan Salib kedua, sebagaimana pasukan Salib pertama. Pada bulan September dan Oktober, kedua kontingen tiba di ibu kota Bizantium. Manuel pertama Komnenos, pemimpin Bizantium, sempat mendesak para pemimpin pasukan Salib untuk bersumpah setia kepadanya. Pada masa tersebut, hubungan antara gereja Barat dan Timur seringkali mengalami pasang surut. Memasuki kawasan Anatolia, pasukan Salib mengalami banyak gangguan dari Turki Seljuk. Berbagai penyergapan dan serangan terbuka menyebabkan mereka kehilangan sebagian besar pasukannya. Pada bulan April 1148, kedua kontingen pasukan Salib berhasil mencapai Yerusalem. Raja Baldwin III beserta para ksatria Templar ternyata tidak mengarahkan targetnya ke Edessa. Target mereka sebenarnya adalah Damaskus. Pada 24 Juni, sebuah pertemuan besar para petinggi pasukan Salib dilakukan. Selain Baldwin, Konrad, dan Louis, para bangsawan pemimpin ksatria Templar, Ksatria Hospitaller, menghadiri pertemuan tersebut. Pertemuan itu menggeser target mereka. Para pemimpin pasukan Salib menganggap bahwa Damaskus adalah kota suci bagi Kristen, sebagaimana Yerusalem dan Antiochia. Dengan merebut Damaskus, maka pasukan Salib akan memberikan hadiah yang istimewa bagi Kristen Eropa. Beberapa tahun sebelumnya, kontak militer antara Kingdom of Jerusalem dan Damaskus pernah berlangsung. Tahun 1125, pasukan Salib menyerbu Damaskus. Dinasti Burid, penguasa Damaskus, kalah dalam pertempuran di Mars As-Sofa. Namun, pasukan Salib gagal merebut kota. Tahun 1129 Masehi, pasukan Salib melakukan pengepungan Damaskus. Mereka gagal menguasai kota setelah terjadi badai petir dan kabut. Dan di tahun 1147, Baldwin III memimpin pasukannya menuju Busro di selatan Damaskus. Baldwin memilih mundur karena garnison Damaskus memilih bertahan di dalam benteng. Bulan Juli 1148 Masehi, dengan kedatangan pasukan Salib Eropa, Baldwin III memulai ekspedisi militernya ke Damaskus. Seluruh kontingen pasukan Salib berkumpul di sekitar Tiberias. Mereka terdiri dari Ksatria Templar, Ksatria Hospitaller, pasukan Roma Suci, Swabia, Prancis, Jerman, dan Flanders. Dokumentasi sejarah menyebutkan bahwa Baldwin III membawa setidaknya hingga 50.000 personel. Panglima tertinggi pasukan Salib dipegang oleh Baldwin III. Penguasa Yerusalem itu didampingi oleh Konrad III, Louis VII, Raymond de Puy, Frederick of Swabia, Everard de Barres, dan Thierry Cohn of Flanders. Damaskus saat itu dipimpin oleh Muin ad-Din Nur dari dinasti Burid. Pertahanan Damaskus dibantu oleh Nur ad-Din Zangi, Amir Aleppo, dan Saif ad-Din Ghazi, Amir Mosul. Pasukan yang mempertahankan Damaskus terdiri dari tentara profesional, milisi, kontingen pemanah dari Lebanon, pasukan pemanah dari Turki, dan pasukan dari Arabia.
Minggu ketiga bulan Juli 1148 Masehi atau 543 Hijriah, para penjaga Damaskus mulai menghadapi pasukan salib Eropa yang saat itu memiliki reputasi tak terkalahkan.